Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Putri Dewi, penyuluh fungsional Kecamatan 10 Koto Singkarak. Kali ini kita akan coba menyingkap sedikit keagungan surat Al-Fatihah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka surat Al-Fatihah ini dinamai dengan surat Makkiyah. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini diturunkan kepada Rasulullah pada urutan kelima. Apa rahasianya? Kenapa dia diletakkan di awal susunan Al-Quran? Apa rahasia di balik penamaannya dengan Ummul Quran, Ummul Kitab? Bahkan dalam sholat kita baca berulang-ulang setiap kali sholat kita. Dan tidak akan sah sholat kita tanpa membaca surat ini. Apa keagungan dan kemuliaan di balik surat ini sebenarnya? Terlepas dari itu semua, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La'u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'an." Aku akan mengajarkan kepada kalian sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sahabat bertanya, surat apa itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah membacakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah juga menyatakan, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zabur wala fil Furqani misluha. Innaha sab'ul masani wal Qur'anul azim allazi u'titu." Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah Allah menurunkan yang sebanding dengan Al-Fatihah ini, baik di dalam Taurat, Injil, Zabur, atau dalam Furqan ini sendiri. Sungguh, ia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, As-Sab'ul Masani, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena keutamaan dan kemuliaannya, surah Al-Fatihah dinamai dengan beberapa nama. Ia dinamai Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, juga Al-Kafiyah wal Wafiyah. Al-Wafiyah wal Kafiyah, karena ia mewakili surat-surat lain di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Keagungan apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini? Syekh Amr Khalid dalam bukunya Khawatirul Qur'aniyah menyebutkan bahwa ternyata rahasianya adalah makna kandungan Al-Fatihah ini mencakup seluruh makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 pokok bahasan penting. Yang pertama adalah pokok bahasan tentang akidah. Siapa yang kita imani? Yang kedua adalah pokok bahasan tentang ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada apa yang kita imani tadi. Lalu yang ketiga adalah tentang manhaj hidup. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Yang kesemuanya ini terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Mari kita lihat. Tentang bahasan akidah ada dalam surat pertama sampai ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita dikenalkan kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat-sifat Allah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak hanya berkuasa di alam raya ini, tapi nanti juga di akhir, di hari pembalasan. Lalu mana ayat yang mencakup makna tentang ibadah? Yaitu ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Banyak nanti ayat-ayat lain dalam surat yang lain yang akan merinci tentang makna ibadah ini. Dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, tidak boleh kepada yang lain. Nanti akan dirinci oleh surat-surat lain setelah Al-Fatihah ini. Lalu bagaimana tentang manhaj hidup? Pada ayat selanjutnya disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nanti di surat-surat lain juga akan diceritakan mana jalan yang lurus itu. Allazina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ada nanti kisah para rasul, para orang-orang soleh terdahulu. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Nanti akan kita dapati dalam surat-surat lain setelah Al-Fatihah ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Siapa yang Allah murkai nanti akan dirinci dalam surat-surat lain setelah Al-Fatihah ini. Intinya ada pokoknya di dalam Al-Fatihah. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Begitulah kandungan makna dari Al-Fatihah ini, mencakup makna surat-surat setelahnya, dan surat-surat yang lain itu butuh kepada surat Al-Fatihah ini. Itu saja dulu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.